jika berdoa ada adab, ya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar juga beliau membuat suatu babu fi adabid du'ai, bab tentang adabnya berdoa. Karena doa itu ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis kata Rasul, doa itu merupakan ibadah. Apa saja gampangannya gini deh. Ketika berdoa diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian pujian kepada Allah dengan cara apa? Contoh dengan Asmaul Husna. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, ya Latif, ya Khabir, ya Wadud, ya Wahhab. Contoh mana aja yang kita mau, silahkan. Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah dalam Al-Quran. Allah punya asma-asma yang indah, maka berdoalah dengan menggunakan asma Allah itu. Jadi di awal-awal doa sebelum redaksi permintaan itu dulu. Pujian itu kepada Allah. Lalu bersolawat kepada Rasul dan keluarganya. Boleh yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kepada keluarganya juga? Karena Rasulullah berkata, la tusallu alayya salatal battara. Jangan sampai kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu salawat battara, salawat buntung ya Rasulullah? Tusalluna alayya walam yusalli ala ahli walam tusalli ala ahli. Kalian bersolawat kepadaku tapi kalian tidak mau bersolawat kepada keluargaku. Itu salawat buntung, gak sempurna, ya. Maka bersolawatlah kepada Rasul dan keluarganya. Lalu sunnah juga dengan redaksi tawassul. Redaksi tawasul. Jadi tawasul itu bukan ilah hadrati, bukan itu hadiah. Awas jangan salah paham. Kalau ilah hadrati, ilah ruh itu hadiah. Semoga tercurah untuk anu, untuk tuan anu, untuk yang mulia anu, untuk ruh anu, itu hadiah. Kalau tawasul itu menjadikan hamba Allah sebagai wasilah, meminta kepada Allah agar dijadikan hamba Allah sebagai wasilah kita. Seperti apa redaksinya gini? Allahumma inni as'aluka. So, atau ikuti Allahumma sambil ditulis. Inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka wa atawassalu ilaika bi awliyaikal arifin wa ulamaikas salihin an taqdiya hajatina titik. Nah, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka wa atawassalu ilaika bi awliyaikal arifin wa ulamaikas salihin an taqdiya hajatina. Apa tuh hajatnya? Baru tuh redaksi doa, ya, mulai dilantunkan pada saat itu berbagai macam doa. Lalu kemudian nanti ditutup dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul juga seringkali menutup doa dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Baru hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adabnya dengan redaksi. Nah, sedangkan dengan perbuatan adabnya doa adalah mengarahkan diri kita atau menghadap ke arah kiblat.
Itu lebih afdal. Lebih afdalnya doa menghadap ke arah kiblat. Walaupun boleh berdoa tidak mengarah ke arah kiblat, boleh, tapi afdalnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian angkat kedua tangan kita seukuran kisaran pundak. Jangan gini, ingin diijabah dengan cepat oleh Allah, tapi nggak doa teh jika nu dek-dek henteu, jika nu hayang jika henteu. Ya, tangannya tuh ngalembereh bae dina ieu, dina naon teh, dina pingping. Itu sebetulnya kurang sopan. Seperti orang yang tidak butuh, makanya jarang diijabah. Padahal Rasulullah mengajarkan angkat tangan seukuran pundak kita. Jangan ketika berdoa, jika nu teu daek, jangan tong nyalahkeun Gusti Allah. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala kalau doa-doanya kurang mustajabah. Angkat kedua tangan kita seukuran pundak, sekitaran itu. Gimana, ada yang bertanya di dalam hatinya, Bib, dikumpulkan begini dua tangannya atau direnggangkan? Boleh dua-duanya. Mau dikumpulkan kedua telapak tangannya gini nih ya, ditempelin, ataupun dibuka, direnggangkan, boleh dua-duanya. Afdalnya diangkat seukuran pundak. Jangan ini disimpan di paha aja. Tapi ketika ada keruwetan, gak kunjung hilang, apatis, nyalahin Gusti Allah terus, kok doa saya gak diijabah? Ya karena kitanya sendiri tidak beradab sama Gusti Allah. Kalau kita kepada pejabat, kepada pimpinan kita di tempat kerja, kayaknya, ya kan, menyerahkan berkas saja, Pak, gitu kan, menyerahkan berkas sampai dua tangan ini Pak, gitu kan, ke saco gitu kan, tauco, koco. Tapi ke Gusti Allah asal-asalan. Pakai adab. Seberapa berat sih? Atau jangan-jangan keberatan dosa sampai-sampai nggak bisa mengangkat kedua tangan kita seukuran pundak, saking banyak dosa kayaknya. Kalau di saat butuh sekali, julurkan tangan kita lebih daripada pundak. Di saat sangat butuh, ya, itu dijulurkan lebih daripada pundak. Di saat sangat butuh, di saat kita mengharapkan ampunan Allah di dalam doa kita dan segera terkabulnya doa, maka berisyaratlah dengan telunjuk kita satu, tapi bukan ditunjukkan ke langit seperti ngancam Gusti Allah, bukan. Ya bukan. Ya Allah, jika kau tidak menangkan kami, maka mungkin besok tidak akan ada yang menyembahmu, contoh. Bari ditunjukkan ke atas. Bukan begini. Tapi guru-guru saya bersanad sampai kepada Rasul, sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas itu, jadi menggerakkan telunjuknya gini, itu seperti ditarik. Segerakanlah, datangkanlah ampunanmu kepada hamba ya Allah, segerakanlah kemenangan sampai kepada hamba. Jadi satu telunjuk kita digerakkan seperti menarik, bukan ditunjukkan ke atas gini nyelengceng, bukan. Itu menurut guru kami. Tapi kalau ada orang yang begitu, biarin aja, biar nanti paling malaikat datang yang bergeledek begitu ya. Ya kan seperti ini, seperti apa, anti petir tuh, penangkal petir, itu pas gini sambar geledek jeger. Juga mulai bertawassul dengan menggunakan amal solehnya sendiri. Sehingga Imam An-Nawawi membuat babu du'ail insani wa tawassulihi bi shalihi amalihi ila Allah Ta'ala. Bab tentang doanya seorang hamba dan bertawassul dengan amal solehnya sendiri kepada Allah Ta'ala. Wa ra'ayna fi sahihayil Bukhari wa Muslim
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Haditsu ashabil ghari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Tentang hadis para penghuni gua yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ada 3 orang di zaman sebelum kalian, kata Rasulullah, berarti zaman dulu, zaman bahula, kata Rasul. Zaman bahula ada 3 orang yang ternyata bermalam di dalam gua. Kalau bahasa kita kemalaman, ya, kemalaman bahasa EYD-nya apa tuh, kemalaman. Kemalaman, kemudian masuk ke dalam gua. Nah, gitulah pokoknya bermalam di gua. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Lantas kemudian bebatuan dari puncak gunung, dari atas gunung itu longsor hingga menutupi bibir gua atau mulut gua, hingga menutupi mulut gua dan membuat mereka terperangkap di dalamnya. Faqalu, lantas mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Ada seseorang yang berkata, sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat dari bebatuan ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, maka salah satu di antara mereka berkata, Allahumma innahu kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la ughbiqu qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, yang mana aku tidak pernah memberikan makan atau minum sebelum diberikan kepada kedua orang tuaku. Jadi dia punya orang tua, andai dia punya susu, memerah susu, dia tidak berikan kepada keluarganya dulu, anak istrinya belum dikasih, tapi nunggu orang tuanya. Orang tuanya sedang tidur sampai ditungguin. Orang tuanya sedang tidur sampai ditunggui, kemudian ketika mereka bangun baru diminumkan kepada kedua orang tuanya, baru sisanya itu diberikan kepada keluarga dia, kepada anak istrinya. Yang menurut dia, kedua orang tuanya begitu berharga bagi dia dibandingkan keluarganya dan hartanya sendiri. Maka semoga kau bukakan bebatuan yang menutupi mulut gua ini, kata pria tersebut. Hadisnya panjang ya. Maka kemudian terbukalah mulut gua tersebut. Wa dzakara tamamal hadits at-tawil fihim. Jadi hadisnya panjang, kemudian ada kalimat wa anna kulla wahidin minhum qala fi salihi amali, dan setiap orang dari ketiga orang tersebut mereka berkata dengan amal solehnya sendiri, Allahumma in kuntu qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika apa yang kulakukan itu karena mencari ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami ini ya Allah. Fangfaraja fi da'wati kulli wahidin syai'un minha. Wangfarajat kulluha akibat da'wati tsalits fakharaju yamshuna. Maka kemudian mereka terlepas dari kesulitan mereka, dan bebatuan yang menutupi gua tersebut sedikit demi sedikit membuka hingga mereka keluar dari gua tersebut setelah doa orang yang ketiga. Jadi setelah tiga-tiganya berdoa gitu, dan mereka keluar kemudian berjalan kaki kembali. Maka boleh berdoa bertawassul dengan amal soleh sendiri.
Seperti halnya bagaimana kalau kita punya suatu tujuan pada saat subuh, ya, sedekah subuh sambil kita doa, atau kapan saja kita kemudian sambil bersedekah kita berdoa. Dengan wasilah sedekah tersebut mudah-mudahan Allah hilangkan kesulitan kita, contoh seperti itu.